Shalom, shalom, selamat pagi, selamat sore, shalom, shalom. Saya Pendeta Fernando Sinaga. Selamat tahun baru untuk kita semuanya. Saya berdoa, saya bersyukur, saya berterima kasih kepada Tuhan. Kita sepakat bersama-sama di 2022 ini, tahun baru ini, kita memiliki tema, yaitu tema dari Tuhan, bahwa kita percaya tahun 2022 adalah tahun berkat untuk kita semuanya. Amin. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya mengundang seluruh jemaat Tuhan untuk berdoa. Mari kita berdoa. Mari kita tunduk kepala, kita teduhkan hati kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang luar biasa. Kami masuk di tahun 2022. Tuhan, kami memerlukan paradigma, kami memerlukan cara pikir Tuhan untuk menghadapi situasi kondisi ini. Kami adalah warga kerajaan surga, kami merindukan cara-cara surga untuk hidup di muka bumi ini. Tuhan, kami perlu Engkau gandeng, kami perlu Engkau arahkan, kami perlu Engkau tunjukkan. Tuhan, aku berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang hadir ini. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhan menyertai, kiranya Tuhan memberikan jalan keluar apapun pergumulan, persoalan, barrier, hambatan-hambatan yang dihadapi oleh jemaat Tuhan. Kami berdoa dan sepakat, kiranya Tuhan membantu menolong kami. Tuhan berkati seluruh jemaat yang hadir, berikan damai sejahtera, berikan kesembuhan, lindungi setiap kami. Tuhan, hamba juga berdoa untuk mama kami, Pendeta R. Pengabdian. Tuhan, berikan kesehatan, berikan hikmat, marifat, berikan kekuatan. Visi Tuhan mengalir kepada hamba-Mu. Berkati juga seluruh pengerja-pengerja, penantu-penantu yang melayani tanpa batas, yang melayani hati. Kiranya Tuhan memberkati mereka, memberikan mereka wibawa ilahi. Tuhan, hamba juga berdoa untuk seluruh pengerja-pengerja, anak-anak muda, sekolah minggu, kaum ibu, kaum bapak. Tuhan, aku juga berdoa untuk seluruh rayon-rayonku. Tuhan, aku berdoa, berkati seluruh jemaat Tuhan, berkati seluruh rayon-rayon, berkati seluruh anak-anak sekolah minggu. Tuhan, aku juga percaya semua kami yang hadir hari ini, Tuhan berkati berkat yang sama. Kami katakan, kami proklamirkan, kami nyatakan 2022 adalah tahun berkat bagi kami. The blessing of the year, tahun berkat berkelimpahan. Engkau berjanji mengatakan dengan jelas kepada kami. Maka Tuhan datang memberikan berkat berkelimpahan. Berkat berkelimpahan. Tuhan, aku terima berkat kelimpahan. Aku juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, berkat berkelimpahan mengalir kepada seluruh jemaat Tuhan, mengalir kepada seluruh pria-pria, mengalir kepada seluruh ibu-ibu hari ini. Kami menerimanya. 2022 berkata kesepakatan. Jika dua orang sepakat dalam namamu, apapun yang kami minta, apapun yang kami percaya, apapun yang kami sepakati, kami terima berkat. Hari ini aku berdoa, berikan kesepakatan, berikan kesehatian, berikan kepada kami untuk mengikuti cara Tuhan, sepakat dengan Tuhan, sepakat dengan pasangan, sepakat dengan cara-cara Tuhan. Aku berdoa, tahun ini tahun kesepakatan menerima berkat, tahun berkat, tahun amin, tahun yang luar biasa. Kami terima berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya kata amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saya percaya hari ini hari yang luar biasa. Kita sudah masuk di Januari, mungkin Bapak Ibu sudah pulang kampung, bertemu dengan keluarga, puji Tuhan, semuanya pergi dan pulang bersuka cita, semuanya mengalami damai sejahtera. Ada pepatah mengatakan, ikan kakap ikan patin, ya. Mohon maaf lahir dan batin, saling memaafkan. Namun para pendeta, kenapa hanya sekali setahun kita mendohata? Sekali setahun baru mengampuni. Nah, hari ini kita gereja Pentakosta tidak diajarkan untuk sekali setahun saja, tapi kita saling mengampuni senantiasa. Amin. Tradisi perihal mengenai tahun baru ya baik-baik saja. Namun saya ingin kita mengalami hal yang luar biasa. Bukan sekali setahun kita mandohata, bukan sekali setahun kita mengalami atau memaafkan, saling maafkan, tapi kita berdoa senantiasa. Bahkan kita mengatakan sebelum matahari terbenam, ya Anda boleh marah pagi, tapi jangan lupa sorenya langsung minta maaf. Amin. Anda boleh marah siang-siang, mengamuk-ngamuk, bicara-bicara, tapi jangan lupa Tuhan, sore-sore langsung minta maaf.
Minta maaf sama istri, minta maaf sama pasangan, minta maaf sama abang kakak, minta maaf sama adik. Pokoknya kita happy aja 2022. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 2022 itu berbicara mengenai jika dua orang sepakat. Amin. Jika dua orang sepakat, dua atau tiga orang berkumpul dalam nama Tuhan hadir. Jika dua orang sepakat, apapun yang mereka minta Tuhan berikan, Tuhan berkati. Pak Pendeta, kan ada berita mengatakan 2022 terjadi krisis. Halo, Alkitab punya prinsip, harus prinsip kerajaan surga. Kita harus belajar menerobos kegelapan menjadi mengalami terang. Kita harus menerobos kemiskinan dengan memberi. Kita harus menerobos sakit penyakit yang berkata aku sembuh. Kita harus menerobos segala hambatan dengan kesempatan. Hari ini kita punya paradigma, punya pikiran bahwa tahun 2022 adalah tahun berkat. Ada amin? Ada amin? Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada ilustrasi seorang anak mengeluh kepada mamanya. Seorang anak komplain kepada mamanya, "Mak, kok hidup ini sulit kali," katanya. "Mak, kok hidup ini repot kali." Ketika anaknya menceritakan itu, mamanya mengajak anaknya ke dapur. Dia mau kasih pesan moral, dia mau kasih perumpamaan, dia kasih studi, dia kasih pelajaran kepada anaknya. "Mari anakku, kita ke dapur dulu." Di dapur mamanya menunjukkan 3 bahan baku. Yang pertamanya wortel, yang kedua telur, yang ketiga kopi. Ya, mamanya tunjukkan. Wortel ini kan ya warna kuning, warna orange, keras, ya. Kemudian ada telur. Telur ini warnanya dalamnya putih ya, cair gitu ya. Dan ada kopi bubuk. Kemudian mamanya menyediakan air panas, air yang mendidih, ya. Air yang panas, air yang mendidih. Dia bilang sama anaknya, "Anakku, ini seperti dapur kehidupan." Ya, wortel, telur, kopi ibarat pribadi-pribadi manusia. Air panas ibarat kehidupan yang begitu panas, yang begitu mendidih. Kita lihat, anakku, dimasukkanlah wortel itu ke air panas. Wortel yang keras perlahan-lahan menjadi lembek. Ya, karena air panas. Kemudian dia masukkan lagi telur yang cair itu ya gampang ringkih, gampang pecah ya. Dimasukkanlah sebutir telur ke air panas. Perlahan-lahan beberapa menit kemudian telur itu akan jadi keras. Akan jadi keras, alot. Ya, kemudian kopi, bubuk kopi. Bubuk kopi ini dimasukkan ke air panas. Di air panas lama-lama bercampur dan jadi nikmat kalau minum kopi. Mamanya kasih pesan moral. Apa pesan moralnya pada anaknya? "Anakku, apakah engkau seperti wortel ketika menghadap kesulitan hidup ini menjadi lembek, menjadi loyo, menjadi menjadi cepat menyerah?" Itu wortel. Ada masalah, loyo. Ada masalah lagi, lembek. Ada masalah, menyerah, ya kan? Atau kau seperti telur. Telur ini ketika masuk air panas, keras. Telur itu berbicara kehidupan orang yang ketika menghadapi masalah, hidupnya
tambah keras kepala, jugel. Ketika ada masalah, keras kepala. Apalagi keras ucapannya, pedas ucapannya, tajam ucapannya, mengaloi, bulu. Itulah keras kehidupan, tambah keras dia. Keras sama istri, keras sama kawan, keras sama adik-adik, keras sama keluarga, keras sama yang lain. Karena keras, aku udah keras, jadi keras dia. Itu kalau telur. Tapi ada kopi, ya, kopi, ya. Orang Batak itu katanya kalau ada tamu harus kasih kopi. Itu tanda kita menghormati tamu. Saya suka kopi, ya, saya suka kopi, tapi kopi pahit, karena kopinya nikmat. Nah, kopi dimasukkan ke air panas menjadi campur, jadi kopi panas. Pesannya adalah, apakah Anda akan mengubah panasnya kehidupan ini menjadi suatu kemenangan? Itu kalau punya pribadi seperti kopi. Hari ini saya juga menghimbau seluruh jemaat Tuhan. Ya, saya mengasihi Tuhan, saya mengasihi seluruh jemaat Tuhan. Saya berdoa, sama-sama kita berdoa. Mari kita sama-sama melihat kehidupan ini menjadi suatu kesempatan untuk mengalami kemenangan. Sesulit apapun persoalan, seberat apapun problem, kita minta pertolongan Tuhan. Tuhan, ajar aku untuk mengubah kesulitan menjadi kemenangan. Ajar aku untuk mengubah tantangan ini menjadi berkat. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin, amin. Mari saya mengundang saudara dan saya membuka Yohanes 16 ayat 33. Yohanes 16 ayat 33, ya. Yohanes 16 ayat 33. Haleluya, haleluya. Semuanya itu kukatakan kepadamu. Ada kataku, ada kata Tuhan, kau besar. Semuanya itu Tuhan katakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Ya, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus. Semua itu berarti semua masalah saudara, semua pergumulan saudara, semua urusan saudara, Tuhan tahu. Dan Tuhan punya tujuan. Semua kita, om, tante, amang buru, enam buru, tulang dan tulang, adik, abang, semua kita jemaat di sini. Tuhan mau kita mengalami damai sejahtera. Damai sejahtera, tapi bukan damai sejahtera dari luar. Allah mengatakan supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Tuhan mau kita menerima damai sejahtera dalam, bukan outside, tapi inside. Bukan outside, tapi inside. Artinya Tuhan ingin saudara menerima damai itu ketika di hatimu ada Yesus. Ada Tuhan Yesus. Seringkali orang mencari damai di luar, di bar. Dia stres, dia minum-minum. Dia stres, dia tenggen, mabuk-mabuk. Katanya dia stres aku cari damai dulu. Kemana kau? Ku ditua. Tenggen dulu. Bu, Pak, kalau kau tenggen paling 2 jam 3 jam kau merasa seperti damai. Tapi di luar itu semu, palsu damainya. Maka Tuhan katakan damai yang asli itu adalah di dalam Tuhan. Pak Pendeta lagi berkelahi aku sama istriku, boleh gak aku kebar Pak Pendeta? Mak, apa yang aku kebar? Biar ku isap rokok itu sampai 7 bungkus, biar hilang stresku. Mungkin Bapak bisa hilang stresnya 1-2 jam, 3 jam. Tapi itu palsu. Yang palsu masuk neraka. Ya kan?
Kita bicara asli. Aslinya adalah Tuhan yang menjadi sumber damai di hati. Amin Pak? Udah, hari ini sepakat kita. Sepakat biar terima berkat. Sepakat biar terima damai. Sepakat biar terima kemenangan. Terimalah damai sejahtera dari Tuhan di dalam hati. Bagaimana caranya? Undang dia, terima dia di hati. Tuhan Yesus, masuk dulu ke hatiku, berikan aku damai. Bagaimana caranya? Bertamiang, berdoa. Halan itu. Iya. Basic study, dasar-dasarnya hanya bertamiang. Halan itu inang. Kuat pun kalian di luar sana, tapi yang menjadi tolak ukur damai itu di hati. Allah berkata dengan jelas, damai sejahtera dalam Tuhan. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Nah, mungkin kita 2021 mengalami penderitaan. Ada 3 alasan kenapa kita mengalami penderitaan. Kenapa Tuhan izinkan penderitaan? Kenapa Tuhan izinkan masalah? Kenapa Tuhan izinkan kesulitan-kesulitan? Yang pertama, Tuhan izinkan penderitaan, kesulitan dengan tujuan kita belajar tergantung pada Tuhan. Biar kita berserah pada Tuhan. Ada amin? Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Sama-sama kita nyanyi. Aku berserah. Angkat tanganmu. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Kalau tahu bahasa Inggris, tahu? I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Bahasa Indonesia. Aku berserah. Mari katakan. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Amin. Kenapa kita mengalami penderitaan? Biar kita berserah pada Tuhan. Bapakku, mamaku juga dulu mengalami penderitaan. Pindah rumah, diusir, biar berserah kepada Tuhan. Kami juga dulu pernah naik sepeda, jauh kali, 10 km naik sepeda. Tapi kami belajar berserah. Akhirnya Tuhan kasih Vespa. Vespanya cukup 2 orang, 3 orang, 4 orang. Kami 6 orang. Tuhan izinkanlah mobil. Ya kan? Berserah. Rumah dulu kecil, sekarang besar. Dulu 1 lantai, sekarang 2 lantai. Dulu bocor-bocor, sekarang minimalis. Ya kan? Kenapa? Berserah pada Tuhan. Kenapa kita mengalami penderitaan? Agar kita berserah pada Tuhan. Yang kedua, kenapa kita diizinkan menderita? Agar kita berespon pada Tuhan. Kalau punya masalah, respon pada Tuhan. Bagaimana caranya? Berkomunikasi, ngobrol sama Tuhan. Respon, Tuhan, aku ingin solusi, ya. Tuhan, aku mentok nih Tuhan, kemana-mana, cari kerjaan, mentok Tuhan. Aku mau cerita sama kamu Tuhan, apa yang aku perbuat. Respon. Dulu ketika tamat SMA pun saya sulit cari kerja, ya. Sulit cari kerja, apalagi di Jakarta.
tapi aku berserah. Aku berserah pada Tuhan. Tuhan, aku respon. Aku berkomunikasi. Doa saya bukan doa makan, doa pagi kawan. Bistun, doa pagi. Jangan hilangkan doa bistun. Jangan hilangkan doa-doa pagi. Pertanian, sibuk apapun kita, doa aja kita. Dengan doa itu menyingkirkan kesulitan. Dengan doa menyingkirkan setan. Dengan doa menyingkirkan segala kegagalan. Dengan doa meluruskan kesuksesan. Dengan doa mencapai kemenangan. Dengan doa di tangan Tuhan engkau dan kita semuanya berkat mengalir. Respon pada Tuhan. Yang ketiga, kenapa kita mengalami penderitaan? Yang ketiga, mengajarkan kita punya konsep agar kita selalu sepakat, selalu bergantung pada Tuhan. Amin. Saya pernah mengalami hal-hal yang gelap, hal-hal yang sulit, hal-hal yang penderitaan, dibully, dimaki, ya, di Jakarta dimaki, ya, tapi belajar berserah, belajar bergantung pada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kadang-kadang melalui penderitaan barulah kita mau berkomunikasi dengan Tuhan. Kadang-kadang melalui penderitaan baru mau kita berpikir hanya Tuhan yang punya kuasa. Paulus mengalami banyak kelimpahan. Paulus juga mengalami kekurangan, bahkan mengalami penjara, bahkan terkatung-katung di laut, bahkan karam di laut. Tapi mengapa dia kuat? Karena dia punya komunikasi, punya keyakinan Tuhan ada dalam dirinya. Paulus mengalami Tuhan, Paulus mengalami kerajaan Tuhan, Paulus mengalami Roh Kudus, ya, Paulus mengalami Pentakosta. Pentakosta bukan sekali setahun. Halo, Pentakosta itu setiap hari, api itu tiap hari. Bahasa roh bukan sekali setahun, bahasa roh itu senantiasa, ya, bahasa komunikasi senantiasa. Kita nggak bisa doa 1 jam, ada bersyafaat paling 10 menit selesai. Kita berdoa pekerjaan paling 10 menit selesai. Bagaimana cara berdoa itu lama? Berdoa dalam bahasa roh, berdoa bahasa roh, berdoa 1 jam. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita lihat lagi Yohanes 16 ayat 33, ya. Kita masuk kepada tema kita, tahun 2022 tahun berkat. Tahun 2022 tahun berkat. The year of blessing, abundantly, ya. Berkat melimpah, ya. Ya. Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Aku telah mengalahkan dunia. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus, ada 3 kunci untuk 2022 yang saya doakan ini kita lakukan. Ada 3 langkah untuk 2022 agar kita mengalami berkat, agar keluarga kita dapat berkat, anak kita dapat berkat, toko kita dapat berkat, warung kita dapat berkat, ya, sekolah kita dapat berkat. Ada 3 kunci. Kunci berbicara membuka pintu berkat, ya. Yang pertama, kita sepakat dengan Tuhan. Tadi saya katakan dua-dua berbicara kesepakatan. Dua-dua berbicara kesepakatan. Jika engkau sepakat dengan Tuhan, maka apapun visi misimu tercapai. Jika kau sepakat dengan manusia, sepakat dengan pasanganmu, apapun yang kau doakan, Tuhan kabulkan. Ada amin? Ada amin? Yang pertama, mari kita sepakat dengan Tuhan. Percayalah di hatimu bahwa Tuhan sebagai sumber dari segala sumber di hatimu. Sepakatlah di hatimu, ya. Damai sejahtera itu di hati. Sepakatlah dalam jiwamu bahwa engkau menerima damai, bahwa engkau punya Tuhan yang membela engkau, yang membela kita, yang memenangkan kita. Sepakatlah dengan Tuhan bahwa
Tuhan yang memberikan kuasa. Sepakatlah kepada Tuhan bahwa Tuhan memberikan promosi. Sepakatlah pada Tuhan bahwa kita itu adalah bibit-bibit unggul. Kemanapun kita ditempatkan, kita akan berbuah. Kita akan menang, kita akan berkati. Amin. Kita adalah generasi pilihan. Kita adalah generasi baru yang menerima berkat. Pak Pendeta, 2021 sudah sulit kali. Macam mana 2022? Mari saya mengundang saudara, sepakat di hati. Tuhan ada di hati. Kuatkan hatimu. Sepakat kepada Yesus bahwa Dia memberikan firman untuk memberikan saudara kelimpahan. Percaya, sepakat Tuhan akan menurunkan berkat kepada kita. Allah berjanji berkat yang kau terima, berkat yang saya terima, berkat yang kita terima 30 kali lipat. Bahkan 60 kali lipat. Bahkan 100 kali lipat. Amin. Mari Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus, terimalah kesepakatan itu. Ada amin? Amin juga kata-kata sepakat. Ketika hamba-hamba itu mengatakan berkat, cepat-cepatlah mengatakan amin. Jangan sampai ditangkap burung, ditangkap ayam, ditangkap setan. Ya, setan datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi Tuhan datang memberikan kelimpahan. Ada amin? Nah, ucapkan amin. Ada amin? Amin. Gitu Bapak. Ketika kita berkata amin, kita raih dulu berkat itu. Cepat-cepat raih berkat. Cepat-cepat raih kemenangan. Cepat-cepat raih kesembuhan. Yang pertama, kunci untuk terima berkat di 2022 adalah sepakat dengan Tuhan. Amin. Sepakat dengan Tuhan Yesus. Sepakat dengan firman-Nya. Yang kedua, miliki pikiran positif. Miliki pikiran positif bahwa Tuhan pasti memberikan berkat pada saudara. Kalau dilihat ayat ini, Yohanes 16:33 ini ditulis ketika Yesus belum disalibkan. Mungkin kita berkata, Pak Pendeta, Yesus belum disalibkan. Kenapa Yesus berkata, aku telah mengalahkan dunia? Padahal Yesus belum mati dan bangkit hari ketiga. Saya percaya Tuhan sedang memproklamirkan di awal. Tuhan sedang menyatakan di awal. Ketika presiden kita yang pertama mengatakan proklamasi Indonesia merdeka, jujur kala itu masih ada peperangan, masih ada ancaman dari negara penjajah. Ya, kita lihat sejarah. Tapi pada tanggal 17 Agustus 1945, dengan berani Presiden Soekarno mengatakan merdeka, memproklamirkan kemerdekaan. Nah, Yesus juga memproklamirkan kemenangan. Dikatakan dengan jelas, aku telah mengalahkan dunia. Nah, hari ini saya mengajak seluruh jemaat Tuhan, mari proklamirkan dengan kata-kata positif. Tahun 2022 adalah tahun berkat bagi keluarga. Amin. Tahun 2022 adalah tahun kemenangan bagi keluarga. Para pemuda, proklamirkan, ucapkan, tahun 2022 adalah tahun saya. Tahun kelimpahan, tahun aku beli rumah, tahun aku punya pekerjaan, tahun aku menikah, tahun aku punya anak, tahun aku beli motor, tahun aku beli sepeda, tahun aku selesai skripsi. Ucapkan. Amin. Tahun aku beli sawit 1 hektar lagi. Ucapkan. Tahun aku sembuh, tahun aku sejahtera, tahun harmonis. Ucapkan. Yesus mengucapkan, aku telah mengalahkan dunia. Aku telah mengalahkan dunia. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus,
Mari kita berpikir positif. Berpikir positiflah kepada anak-anakmu. Berpikir positiflah kepada pasanganmu. Berpikir positiflah kepada orang lain. Maka engkau akan mengalami hal-hal yang positif. Ketika Nabi Musa mengutus 12 petinggi-petingginya untuk mengintai tanah perjanjian. Ya, 12 itu berbicara suku-suku Israel ya. Alkitab mencatat dari 12 itu 10-nya mengatakan hal negatif. Dikatakan ya, ini bahasa saya. Nabi Musa, memang negeri perjanjian itu bagus. Memang negeri perjanjian itu luar biasa. Memang negeri perjanjian itu melimpah. Tetapi dia campur dengan perkataan negatif. Tetapi di sana banyak raksasa. Orang mereka orang-orang kuat. Orang mereka orang besar. Bahkan Pak Nabi Musa dikatakan, mereka pernah makan orang. Ya, jujur ya, Israel jadi ciut. Tapi tiba-tiba ada 2 tokoh, yaitu Kaleb dan Yosua. Dia counter, dia berseru, Nabi Musa. Saya baca Bilangan 14 ayat 7. Apa perkataannya? Apa perkataan Kaleb dan Yosua? Bilangan 14 ayat 7. Dan berkata kepada segenap umatnya, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah apa? Luar biasa baiknya. Luar biasa baiknya. Wow. Dia mengatakan sebelum dia terima. Dia memproklamirkan sebelum dia raih. Luar biasa baiknya. Nah, hari ini mari kita sepakat 2022 luar biasa baiknya. Luar biasa berkatnya. Luar biasa damainya. Luar biasa tokonya. Luar biasa hubungannya. Luar biasa hadiratnya. Ada amin? Jadi kalau saya tanya sama jemaat Tuhan, apa kabarmu? Jangan bilang, biasa pendeta, Sony mbak. Stop. Kita ubah salam kita. Kita ubah kabar kita. Kalau seseorang mengatakan, apa kabar Inang? Apa jawabannya? Luar biasa baiknya. Amin. Coba kita katakan sama-sama. Luar biasa baiknya. 1, 2, 3. Luar biasa baiknya. Sekali lagi. Luar biasa baiknya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus. Yang pertama, sepakat dengan Tuhan. Yang kedua, mari berpikir, berkata positif 2022. Haleluya, haleluya. Tahun 2022 mulai Januari, Februari sampai Desember. Kita doakan, kita katakan, kita sepakati tahun 2022 adalah tahun berkat untuk kita semua. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Yang ketiga, percaya apa yang kau katakan, apa yang kau sepakati sudah terjadi. Yang ketiga, kunci ketiga untuk 2022. Percaya apa yang kau katakan, apa yang kau sepakati sudah terjadi. Ada amin? Ya. Saya teringat ketika anak saya Kaleb ini batu. Awalnya batu dari saya. Ya, batu pulang ya, biasa anak-anak cium kita, kadang cium hidung, cium pipi kan. Pas tidur dicium, papi, I love you, papi, I love you, I love you. Nularlah batu itu. Batu orang itu. Mak, batu 1-2 hari panas pula.
38, 39, tinggi kali. Datang mamanya, yang kayaknya ke dokter aja dah nih, kasihan kali. Jam 11 malam, bangun jam 1, bangun jam 3, kurus orang itu. Turun 2 kilo ya, mak, kurus sekali, kurus, sekian berlik kurus. Kebawa ke dokter lah kami. Nah, kami tidak tahu dengan dokter. Dokter itu adalah hamba Tuhan, khusus untuk medis. Kami tidak alergi dengan dokter. Dokter ya, jangan sok-sok beriman. Dan perlu dokter. Amangu ya mang. Jadi kalau kalian melahirkan, gak perlu dokter, lahir sendiri. Perlu dokter, nggak apa-apa. Perlu obat, nggak apa-apa. Ya, ke dokter lah kami. Konsultasi, ukur suhu badan, cek batuk, wah berdahak batunya kan. Oh, dikasih lah resep obat untuk anak-anak. Itu udah seminggu tuh batuknya. Kemudian kami kasihlah obat ini. Kasih minum. Tunggu sehari, 2 hari nggak berubah, 3 hari nggak berubah, tetap batuk. Bahkan tambah parah, turun lagi beratnya. Selera makan tak mau. Padahal makanan udah enak-enak. Dikasih handphone biar makan, tak makan pula, tambah kurus. Gimana ini? Seminggu lagi, hampir 3 minggu ya, batuk terus. Mak, gimana obatnya ini? Terus saya ingat dulu ketika saya kecil di Rumba ya, ketika saya sakit, mama saya bilang gini. Dan ya sakit ya, dokter kan sulit sekala itu di Rumba ya, puskesmas sulit, membawa juga sulit kan. Mama aku bilang gini, Nandu, malu mau? Nanti kalau kau malu, beli bakso. Ya kan, kala itu jujur ngomong bakso tuh enak banget, dan ya kamu jarang makan bakso lah. Ada depan gang, depan rumah kami itu, ya seberang sih, sekitar daerah jalan-jalan Harapan ya kalau nggak salah ya, lupa saya. Dari situ lah mungkin Mak Jus tahu tuh. Ya, Mak Jus tahu di situ suka makan bakso situ. Ada kode-kode di situ. Kata mamaku, Nandu, kalau kau sembuh makan bakso kayak. Seketika itu juga aku mendapatkan kekuatan karena percaya mamaku pasti beli bakso. Kemudian terjadi kesembuhan ketika itu. Cepat sembuh aku, cepat sembuh. Akhirnya aku ceritakanlah sama istriku, dan kami sepakat bicara sama anakku. Kalef kini, katanya kan, batuk ya. Ya bu, dia bilang lah, Kalef gini, kalau kalian sembuh, kalau kalian sehat, bapak belikan mainan. Belum selesai saya ngomong, langsung si abang, si dedek bilang gini, Papi, udah sembuh aku. Dia langsung ucapkan, dia percaya, dia yakin. Ketika dia bilang aku sembuh, saya yakin Tuhan menyembuhkannya. Apa yang terjadi? Terjadi percepatan kesembuhan. Nggak perlu lagi waktu 3 hari, sehari, 2 hari kemudian ya, sembuh total. Percepatan. Ya, jadi kunci ketiga bukan hanya sepakat, bukan hanya berpikir positif atau berkata positif, tapi percaya dengan apa yang kita katakan itu kita sudah terima. Pendeta, aku suka pikiran negatif. Udah, baca Alkitabmu, nanti dicuci otakmu tuh jadi bersih. Ya, pendeta, aku suka pikiran-pikiran kotor. Udah, kau baca Alkitab itu, nanti Alkitab itu mencuci otakmu tuh. Biar dicuci otakmu, biar bersih, gak kotor lagi. Cara mencuci keraguan-raguan kita adalah baca Alkitab. Cara mencuci
ketergantungan kita kepada dunia adalah membaca Alkitab. Yang ketiga, percaya bahwa engkau sudah menerimanya. Amin. Amsal 4 ayat 23 berkata, Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kesimpulan, ada 3 kunci untuk mengalami damai sejahtera dalam situasi 2022. Ada 3 kunci untuk mengalami berkat untuk 2022. Yang pertama, sepakatlah dengan Tuhan. Yang kedua, berpikir dan berkata positif bahwa 2022 adalah tahun berkat untuk kita. Yang terakhir, percaya saja apa yang kau katakan, apa yang kau sepakati sudah terjadi, sudah terlaksana. Amin. Terakhir saya kasih ilustrasi saudara. Ada seorang Albert Einstein bilang ini. Albert Einstein, dia ingin keluar kota. Ketika dalam kereta, dia naik kereta, dia kehilangan tiket. Ketika kru atau pegawai kereta api itu meminta tiket, dibilang maaf, saya nggak ada tiket. Tapi pegawai ini melihat wajahnya, oh ini Albert Einstein, orang yang terkenal itu, peneliti yang top itu. Dikatakan, oke, nggak apa-apa, kami kan kenal Anda, nggak apa-apa, nggak pakai tiket pun nggak apa-apa, silahkan tetap di kereta api. Tapi apa dikatakan oleh Albert Einstein? Pak, bukan soal kehilangan tiketnya saya khawatir. Jadi apa? Saya nggak tahu saya turun di stasiun mana. Nah, hari ini saya menghimbau bahwa kita tahu, kita yakin, kita percaya di 2022 adalah tahun berkat. Kita tidak bingung seperti Albert Einstein. Kita percaya kepada Tuhan kita. 2022 adalah tahun berkat. Jangan kehilangan arah, jangan kehilangan visi, jangan kehilangan sukacita. Paulus mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi, kukatakan bersukacitalah. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari hari ini kita berdoa. Saya mengundang kita berdoa. Saya sudah bawa firman Tuhan. Saya menghimbau saudara untuk sama-sama sepakat dengan Tuhan. Haleluya. Tundukkan kepala saudara. Haleluya. Pejamkan matamu sejenak. Angkat tangan kananmu ke surga. Tuhan, hamba berdoa bagi jemaat Tuhan yang angkat tangan. Tuhan, aku berdoa kiranya pulihkan hubungan kami dengan Engkau Tuhan. Oleh darah Yesus kami sudah dipulihkan. Mulai hari ini kami sepakat bahwa Tuhan kami memberikan berkat 2022. Hari ini kami sepakat tahun ini menjadi tahun berkat. Tahun ini menjadi tahun kelimpahan. Tahun ini tahun kemurahan. Tahun ini tahun blessing. Tahun ini tahun amin bagi kami. Tuhan, ajar kami untuk berkata positif. Cuci, kuduskan lidah kami. Tahirkan lidah kami untuk berkata positif, berpikir positif. Tuhan, pikirkan pikiran-pikiran kami, suci, kuduskan. Yang berikutnya kami berdoa, ajar kami untuk percaya. Apa yang kami katakan sudah terjadi. Apa yang kami sepakati sudah terlaksana. Hamba berdoa untuk mama kami, pendeta pengabdian. Berikan kesehatan. Hamba berdoa untuk seluruh anak-anak muda yang belum punya pekerjaan. Berikan pekerjaan. Aku berdoa, jadikan mereka pengusaha, entrepreneur, investor. Berkati kami semuanya, pikiran kami finansial breakthrough. Tuhan, aku berdoa, berkati seluruh bapak ibu, om, tante, opung, berkati Namboru, berkati Mengboro, berkati tulang, berkati keluarga besar jemaat Tuhan hari ini. Aku berdoa, berkat yang sama kami terima. 2002 kami katakan tahun yang luar biasa baiknya di dalam nama Tuhan yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan berkati. Saya pendeta Fernando Sinaga mengucapkan selamat tahun baru. Haleluya. Amin. Amin. Bye bye.